Aktifan lagi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulana Prima Rian Hidayat dari kelompok 1 untuk mempresentasikan mata kuliah pengolahan sinyal di digital dengan materi konvolusi dan korelasi sinyal. Di sini beranggotakan tiga orang. Ada Mas Aziz Panji Ismojono dan Mas Khairul Aziz. Sesi pertama akan dijelaskan oleh Mas Aziz Panji. Silakan Mas Aziz. Yang pertama, di sini ada definisi konvolusi dan korelasi. Korelasi antara dua sekuens. Korelasi adalah operasi yang digunakan dalam berbagai aplikasi dalam bidang pengolahan isyarat secara digital. Korelasi merupakan ukuran derajat kesamaan antara dua isyarat atau sekuens. Jika diketahui Xn dan Yn dengan energi yang terbatas, maka cross korelasi antara Xn dan Yn didefinisikan sebagai berikut. RAY dalam kurung Y sama dengan ekuivalen X sama dengan min lambda X dalam kurung N, Y dalam kurung N dikurang ekuivalen. Indeks I disebut parameter pergeseran. Jika Yn sama dengan Xn, maka diperoleh autokorelasi dan dinyatakan sebagai R dalam kurung ekuivalen sama dengan Xn X dikali N min ekuivalen. Autokorelasi menyatakan ukuran kesamaan terhadap dirinya sendiri antara beberapa penjajaran yang berbeda. Konvolusi antara dua isyarat Xn dan Hn dinyatakan sebagai berikut. Y dalam kurung N sama dengan X dalam kurung N dikali H dalam kurung N sama dengan ekuivalen X dalam kurung K dikali H di dalam kurung N dikurang K. Dengan membandingkan ketiga persamaan di atas, maka cross korelasi dapat dinyatakan kembali dalam bentuk R dalam kurung ekuivalen sama dengan Y dalam kurung ekuivalen dikali X di dalam kurung minus ekuivalen. Dan autokorelasi dapat dinyatakan dalam bentuk R dalam kurung sama dengan X ekuivalen dikali X di dalam kurung M min ekuivalen. Hal ini berarti bahwa korelasi dapat dihitung menggunakan operasi konvolusi jika isyarat atau sekuens merupakan sekuens dengan durasi yang berhingga. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang konvolusi. Konvolusi adalah integral yang mencerminkan jumlah lingkupan dari sebuah fungsi A yang digeser atas fungsi B sehingga menghasilkan fungsi C. Konvolusi dilambangkan dengan arteris. Yang kedua, konvolusi di kawasan waktu time domain ekuivalen dengan perkalian di kawasan frekuensi. Dan sebaliknya, konvolusi di kawasan frekuensi ekuivalen dengan perkalian di kawasan waktu. Dengan konvolusi kita mendapatkan yang pertama memodifikasi sinyal, filtering, kedua menciptakan pulsa berulang. Dan dengan korelasi kita mendapatkan yang pertama mendeteksi periode sinyal, yang kedua menentukan letak sinyal, yang ketiga memisahkan sinyal dari noise-nya, yang keempat mengidentifikasi sinyal. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan untuk sesi ini. Berikutnya adalah rumusan konvolusi. Rumusan konvolusi algoritmanya pertama ambil bayangan B dalam kurung N dan B dalam kurung min N. Dua, geser B dalam kurung min N ke kanan sehingga akan overlapping dengan A dalam kurung N. Yang ketiga, kalikan B dalam kurung min N dengan A dalam kurung N sehingga tidak ada yang overlapping. Yang keempat, jumlahkan hasil kali barisan untuk mendapat nilai konvolusi. Seperti contoh, A sama dengan dalam kurung 1, 2, dan 3, dan B sama dengan dalam kurung 4, 5, dan 6. Maka nilai A kali B menjadi fungsi B 4, 5, dan 6, fungsi A dibalik.
3, 2, 1. Kemudian dan seterusnya, 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 kali 2 ditambah 5 kali 1 sama dengan 13. 4 kali 3 tambah 5 kali 2 tambah 6 kali 1 sama dengan 28. 5 kali 3 tambah 6 kali 7 sama dengan 27. 6 kali 3 sama dengan 18. Sehingga A kali B adalah 4, 13, 28, 27, dan 18. Aplikasi-aplikasi yang berbasis konvolusi. Salah satunya adalah HPF filter. Dengan MATLAB comment A sama dengan 0,0011110000. B1 1 dan min 1 di B2 sepertiga, sepertiga, dan sepertiga. C1 konvolusi A B1, C2 konvolusi A B2. Subplot 311 stem A, subplot 312 stem C1, subplot 313 stem C2. Seperti gambar di sebelahnya untuk contohnya. Kemudian aplikasi lainnya bisa menggunakan LPF filter. Dengan konfigurasi konvolusi sama dengan konvolusi EKG dalam kurung 1 dan min 1. Tampilan hasilnya. Kemudian aplikasi lainnya bisa menggunakan sintesa sinyal ECG. Berikut adalah tampilan-tampilan sinyal ECG. Selanjutnya korelasi. Korelasi menentukan tingkat kesamaan dari dua buah sinyal. Bila kedua sinyal identik, maka nilai korelasi adalah 1. Bila kedua sinyal sangat berbeda, maka korelasinya bernilai 0. Bila kedua sinyal identik tetapi berlawanan, sudut fasa 180 derajat, maka nilai korelasinya adalah minus 1. Algoritmanya, tanpa membalik sinyal seperti pada mekanisme konvolusi, salah satu sinyal digerakkan dan menjumlahkan hasil perkalian dua sinyal pada titik yang seletak dengan rumus C dalam kurung N sama dengan sigma dengan batasan tak terhingga nilai K sama dengan minus tak terhingga. A dalam kurung K dikali B dalam kurung N plus K. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Khairul Aziz. Oke, terima kasih. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan ya, contoh daripada konvolusi dan juga korelasi. Yang pertama, ini terdapat contoh soal dari konvolusi, ya. Yang mana di sini konvolusi Xn kali Hn apabila nilai Xn 1, 2, 3, 4, 5 dan Hn 1, 2, 1, 2, 1. Langkah pertama yang dilakukan yaitu kita menentukan panjang dari konvolusinya, yaitu dengan rumus P sama dengan M tambah L dikurang 1. Sedangkan M itu adalah banyaknya nilai dari Xn dan L itu banyaknya nilai dari Hn. Oke, maka ditemukan panjang dari konvolusinya yaitu 9. Itu langkah yang kedua yaitu menentukan pencerminan sinyal dari H-K ya. H-K ini adalah sama aja dari H-N, tapi dia dibalik dengan menggunakan pencerminan sehingga menjadi 12, 12, 1, 0, 0. Lalu di sini kita menentukan nilai konvolusi yang pertama untuk N sama dengan 0 itu H-K ini ada konvolusi dari minus 4 sampai dengan 4 itu dari panjang konvolusinya. Lalu ada XK. XK ini dia banyaknya konvolusi. Lalu H-K ini ya, yang pencerminan tadi. Lalu kita kalikan XK dengan H-K. Seperti di tabel yang pertama ini.
maka terdapat 1 ya. Jadi 0 kali 1 0, 0 kali 2 0, dan 1 kali 1 1, dikalikan ke bawah, lalu dijumlahkan ke samping. Jadi untuk nilai n sama dengan 0 itu 1. Selanjutnya untuk n sama dengan 1, sama halnya dengan langkah yang tadi, tetapi H-K digeser sejauh 1 ke arah kanan. Ya. Jadi H-K yaitu 0, 1, 2, 1, 2, 1, 0, 0, 0. Terus sama seperti tadi, dikalikan ke bawah, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 2, 0, 1 kali 2, 2, dan jadi dijumlahkan kembali, ya. Sehingga hasil dari n sama dengan 1 yaitu 2. Oke, selanjutnya. Ya, lalu untuk n sama dengan 2 itu sama saja caranya seperti tadi, sehingga didapatkan nilai n sama dengan 2 yaitu 8 ya. Untuk n sama dengan 3 nilainya adalah 14. Untuk n sama dengan 4 itu 13, 16, 20 ya, 21. Ya. Untuk selanjutnya. Nah, untuk n sama dengan 5 itu 22. Untuk n sama dengan 6, 16. Untuk n sama dengan 7, 14. Selanjutnya. Untuk n sama dengan 8 itu 5. Jadi didapatkan konvolusi xn kali hn itu 1, 4, 8, 14, 21, 22, 16, 14, dan 5. Hasil ini didapatkan dari perhitungan sebelumnya dan banyaknya itu ditentukan dari panjangnya konvolusi. Oke, selanjutnya. Oke, di sini contoh soal selanjutnya yaitu tentang korelasi, ya. Di mana soalnya itu ingin diketahui seberapa kuat hubungan antara besarnya pendapatan seseorang dengan pengeluaran atau konsumsi per bulan. Data dari 6 orang yang diwawancarai diperoleh data sebagai berikut. Diperoleh pendapatan itu ada 800, 900, 700, 600, 700, dan 800. Sedangkan konsumsinya 300, 300, 200, 100, 200, 200. Oke, di sini banyaknya data itu ada 6 orang. Ini kita memisalkan pendapatan itu dengan koefisien X dan konsumsi dengan koefisien Y. Langkah selanjutnya itu di sini kita mengkuadratkan antara pendapatan dan juga konsumsi. Maka didapatkan 800 yaitu 640.000, 900, 810.000, dan seterusnya. Sama halnya dengan Y kuadrat, dapatkan dari akar kuadrat dari 300 pangkat 2 itu 90.000, dan seterusnya. Lalu ada yang X yaitu perkalian antara pendapatan dan juga konsumsi. Di sini didapatkan nilai 800 kali 300 yaitu 240.000. Maka berdasarkan tabel bantu tersebut diperoleh nilai sigma X atau rata-rata dari pendapatan yaitu 4.500, rata-rata dari konsumsi yaitu 1.300, rata-rata dari pendapatan pangkat 2 yaitu 3.430.000, dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Ya. Lalu berdasarkan data tersebut kita menghitung koefisien korelasi nilai tersebut, dimasukkan dalam rumus koefisien korelasi sebagai berikut. Nah, di sini bisa sama-sama kita lihat bahwasanya rumus dari koefisien korelasi itu sebagai berikut ya. Jadi 6 dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar dari 6 kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat, sigma Y ini harus kuadrat, sigma Y kuadrat minus sigma Y kuadrat. Ya, maka didapatkan hasil 0,886621 ya. Jadi diperoleh nilai koefisien korelasi
sebesar 0,886621 karena nilainya positif dan mendekati 1, berarti hubungan konsumsi dan pendapatan kuat dan searah atau positif. Artinya, peningkatan pendapatan seseorang akan diikuti dengan peningkatan pengeluaran atau konsumsinya. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Mas Khairul Aziz dan Mas Aziz Pandi atas presentasinya. Untuk presentasi kita hari ini kita sudahi. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.